Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menggelar acara ini kembali, kajian kalam yang insya Allah akan rutin setiap bulannya, sebulan sekali insya Allah. Dan kalam sebelumnya kita laksanakan di daerah Jakarta Timur kalau nggak salah, di nama tempatnya Deep Space ya, seperti itu. Dan yang sekarang di rumah dinasnya Pak Gubernur ya, seperti itu. Nah, untuk membuat acara kita ini lebih berkah, mari kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Dan mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Agus Al-Husna SSI. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu, akang, teteh, mas, mbak, mari kita buka bagian bawah Android atau Al-Quran. Kita buka surah Al-Fatir, surat ke-35, mulai awal ayat ke-38 sampai ayat 45. Surah Fatir, surat ke-35, juz 22. Kita langsung meloncat ke ayat 38. Saya akan membacakan dengan tempo yang bisa kita ikuti bersama-sama. Jadi kita bareng-bareng membaca Al-Quran sampai nanti di akhir surah Al-Fatir. Baik, kita mulai bareng-bareng, mulai dengan ta'awud. Mudah-mudahan menambah keberkahan dan keselamatan khususnya bagi kita sekalian di tempat ini, baik juga untuk saudara-saudari kita yang belum sempat hadir khususnya, dan mudah-mudahan untuk seluruh Nusantara, amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh. Innahu 'alimun bidzatis sudur. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Faman kafara fa'alayhi kufruh. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله
أهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih pada Mas Agus yang telah memandu kita untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Perlu diketahui hadirin, jadi beliau ini sekarang menjadi amil muda di Rumah Amal Salman, yang sebelumnya pernah menjadi ketua program beasiswa Imam Muda Salman, sebuah program beasiswa yang diperuntukkan kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk dibina untuk menjadi seorang imam yang dilatih langsung, diajari langsung oleh alumni kita juga, Ustadz Muzamil Hasbullah, kalau pernah dengar, sama Syekh Hanufar, salah satu pemilik sanad tertinggi untuk Qiraah Sabah di Indonesia. Ya, jadi beliau pernah jadi ketua programnya. Ya, baik teman-teman lagi. Astagfirullahaladzim. Ya, baik hadirin. Hadirin, insyaallah. Saya merasa, ya, biar lebih akrab mungkin ya. Saya biasa MC anak-anak umuran saya hadirin, jadi kebiasaan teman-teman, mohon dimaafkan hadirin. Ya baik. Untuk selanjutnya mari kita simak pemaparan atau pengantar yang akan disampaikan oleh Ketua Kalam Salman ITB. Ya, akan disampaikan oleh Pak Agung Harsoy. Ya, kepada Pak Agung dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza muttaqun. Bapak Ibu sekalian, pertama kali kami ucapkan terima kasih pada Bapak Gubernur dan dalam hal ini diwakili oleh Pak Wali Kota atas perkenan kami semua berkumpul di tempat ini yang insya Allah dengan niat ibadah dan insya Allah akan menambah kebaikan dan menambah barokah, mudah-mudahan dengan kehadiran kami. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga pada Mas Her, Bapak Wali Kota, bahwa Pak Hermawan ini adalah Ketua Pembina Masjid Salman. Kemudian beliau juga Ketua Senat Akademik di Institut Teknologi Bandung. Jadi alhamdulillah beliau bisa hadir malam hari ini. Temanya cukup rumit, tidak sulit.
Jadi mencari sesuatu yang konstan di dalam perubahan. Tapi kalau bagi kami di kampus, segala yang berubah itu ada yang tetap. Jadi ketika bumi ini berputar terus, yang tetap adalah periodenya. Ketika ada mobil yang berlari sekencang apapun, dinamika dari mobil itu adalah tetap. Nah, tadi dibacakan di dalam surat Fatir, kita ini ada yang tetap, yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Dan yang jadi soal itu adalah kekhalifahan itu di dalam ajaran Islam bukan state-nya, akan tetapi justru prosesnya. Dan proses di dalam penciptaan kita ini tidak pernah kita itu dituntut terkait dengan hasil, akan tetapi yang dituntut adalah upaya kita. Karena pepatah lama kan mengatakan bahwa di dalam hidup ini ada yang bergantung pada kita dan ada yang tidak bergantung pada kita. Orang yang tidak mampu membedakan mana yang bergantung pada kita dan yang tidak bergantung pada kita pasti tidak berbahagia. Padahal Islam ini dalam sehari minimal 15 kali. Tadi 2 tambah 6 kali tadi ya. Jadi dalam azan itu 2 kali diserukan kebahagiaan, dalam iqamah 1 kali. Jadi tadi maghrib isya kita diajak untuk berbahagia 6 kali. Hayya 'alal falah. Itu yang konstan. Jadi kalau ditanya bahagia itu apa? Dalam Islam tentu saja bahagia itu bukan state, bukan. Karena biasanya definisi bahagia di dalam ilmu psikologi kan begitu ya. Dalam Islam itu bukan. Bahagia itu kalau kata dasar falah al-falah itu adalah membelah tanah, kemudian kita menanam, itu fallahun, itu kalau bahasa Arabnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang tetap di dalam Islam adalah kita itu bekerja, kemudian menanam kebaikan-kebaikan yang tentu saja setiap tindakan menanam tidak pernah dalam sekonyong-konyong kita memanen. Jadi Islam tidak mengenal ke-instantaneous lian gitu ya. Jadi kesekonyong-konyongan mendapatkan hasil bukan. Jadi kebahagiaan itu adalah sebetulnya diupayakan, bukan dimiliki. Karena kalau tangan kita mungkin itu kita miliki, kalau tubuh kita mungkin itu kita miliki, tapi kebahagiaan di dalam Islam ternyata tidak begitu. Artinya yang tetap bagi kita adalah ikhtiar. Ikhtiar itu kata dasarnya kan khair ya. Khair itu sesuatu yang terbaik. Jadi ini mudah-mudahan kita ini melangkah ke sini dalam rangka ikhtiar untuk menjadi khalifah, untuk memperbaiki situasi, suasana, lingkungan kita agar menjadi lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Agung ya, yang sudah menyampaikan sambutannya. Ya, selanjutnya mari kita simak sambutan juga dari tuan rumah kita yang diwakilkan oleh Bapak Wali Kota Jakarta Pusat kepada Bapak Wali Kota Pak Dr. Bayu Bigantara MSI, dipersilakan. Oleh Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Keluarga Alumni Masjid Salman ITB Bapak Dr. Agung Harsoyo. Yang saya hormati Ketua Senat Akademik ITB Bapak Profesor Dr. Hermawan KD. Jadi para pejabat pemerintah Kota Masyarakat hadir dengan kita ini didampingin Pak Camat, Pak Lurah gitu. Kayaknya kalau udah wali kota datang, camatnya, lurah juga datang lengkap. Para jemaah Kalam Salman yang saya hormati dan saya banggakan, para tamu undangan yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat daripada kita. Alhamdulillah, persahabatan malam hari ini kita bersilaturahim dalam rangka pengajian Kalam Salman yang bertempat di rumah dinas Pak Gubernur di Taman Suropati nomor 7, tepatnya di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, para jemaah, salam kita ajukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sampai dengan akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama tentunya saya mohon maaf Bapak Gubernur Bapak Dr. Haji Anies Rashid Baswedan PhD, karena mohon maaf beliau masih jomblo gitu ya. Masih jomblo, jadi waktunya sangat terbatas sekali. Mudah-mudahan pasangannya di akhir bulan ini wakil gubernur sudah ada. Ya, beliau begitu banyak dan beliau menyampaikan salam takzim kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf barangkali ada nanti penyelenggaraan penerimaan yang kurang berkenan, beliau menyampaikan mohon maaf. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian perjuangan kita secara bersama dalam mewujudkan maju kotanya, bahagia warganya, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, suatu kehormatan sebenarnya buat saya Bayu Megantara, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, ya bisa berdiri di hadapan Bapak dan Ibu semuanya, para uni ITB gitu. Karena kalau terus flashback ke belakang gitu ya itu juga menjadi harapan saya gitu. Waktu itu saya pilihan pertama saya waktu SMA teknik mesin ITB kayak gitu. Alhamdulillah gitu kan, saya ditolak di ITB, dapatnya di teknik mesin Brawijaya gitu. Di Brawijaya pun juga sama orang tua suruh pulang lagi saya gitu, masuk STPDN gitu. Alhamdulillah itulah memang sudah jalannya gitu ya. Karena waktu itu zaman-zaman SMA itu kan kalau udah anak teknik tuh laki banget gitu, orang Betawi bilang gitu. Anak teknik itu laki baut banget dengan rambut yang gondrong gitu ya, yang bisa main biliar semalaman gitu. Karena zaman itu ya saya lulus SMA 90 ya. Jadi zaman itu kan masih main biliar kita bergaulnya itu. Sampai pagi main biliar gitu. Kebetulan saya lahir besar di Jakarta, ya punten gitu ya. Kalau bahasa Sunda mah bisa sedikit gitu. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya berkali lagi saya mohon maaf. Nama besar Masjid Salman yang saya dengar dah cukup lama dan luar biasa menurut saya. Karena saya pernah ikuti, mohon maaf, mungkin saya bisa dikoreksi kalau saya salah. Itu diresmikan oleh Presiden Soekarno tahun 64. Nama besar Masjid Salman luar biasa menjadi judulnya itu dasar saya menjadi sesuatu yang konstan dalam perubahan gitu. Nah, itu benar-benar saya ikuti gitu, dan kadang-kadang karena saya latar belakang jadi ilmu sosial gitu ya. Sebelum waktu SMA sebenarnya IPA juga saya, matematik juga gitu. Saya juara olimpiade matematik gitu, Jabodetabek pada saat itu padahal gitu. Tapi tidak masuk juga ke ITB gitu. Ya, terkait dengan kajian-kajian kalau saya dengar ya Bang Imat gitu ya. Dan kata-katanya yang saya dengar sampai sekarang kayak gitu. Waktu itu ada seorang pemimpin di Indonesia ini menyiapkan kuburannya. Bang Imat bilang gitu. Kalau seperti Firaun katanya. Saya ingat betul tuh apa yang disampaikan dia seperti itu. Dan itu menjadi catatan sendiri buat saya dengan Bang Imat itu. Dan akhirnya beliau juga menjadi pengurus pemimpin IJMI gitu, dan banyak sekali lah perjuangannya untuk bangsa dan negara ini. Jadi dengar nama besar Masjid Salman ITB agak serem juga gitu. Dan itu menjadi perhatian saya juga, karena sejak tahun 64 diresmikan oleh Presiden Soekarno gitu Pak ya. Dan Pak Soekarno sendiri setahu saya yang menamakan Masjid Salman gitu, berasal dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi yang memang dimakamkan di Palestina gitu ya. Sampai saat ini di Palestina kalau nggak salah. Karena sempat juga kita melihat makamnya Salman Al-Farisi di kota Palestina. Alhamdulillah saat ini Palestina ditutup gitu ya, karena wabah virus corona gitu. Corona ditutup di sana, termasuk dari teknik di sana. Jadi warga Indonesia yang berada di sana harus
terbang melalui ibu kotanya yang agak jauh dari kawasan Palestina gitu. Ya mudah-mudahan lah, selamat lagi selamat datang di Jakarta, tadi ada yang dari Kalimantan dan sebagainya. Ada juga mantan warga saya tadi, orang Situbondo mana tadi ya. Saya mantan lurah Pak di sini Pak, Bu. Mohon maaf ya. Saya dari mulai sekretaris kelurahan, jadi wakil lurah, jadi camat, gitu, asisten, sekretaris kota, wakil kota, alhamdulillah izin Allah, jadi wali kota juga gitu. Lahir besar di Klender, anak kampung Pak, alhamdulillah bisa tinggal di Menteng juga gitu. Oh Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya atas nama pemerintah Provinsi Jakarta mengucapkan terima kasih kesediaan Bapak-bapak dan Ibu para jamaah Masjid Al-Aman ITB yang mau menggunakan tempat ini. Menggunakan tempat ini kalau dari teorinya, mungkin teori sentripetal gitu Pak, bukan sentrifugal gitu. Mulai dari sini. Belajar fisika juga Pak sedikit saya dengar SMA. Belajar reduksi juga berdasar momentum ya gitu. Belajar momentum juga gitu. Kalau tabrakan momentumnya ada masing-masing gitu katanya gitu. Ya seperti itulah gitu. Jadi sekali lagi ya buat saya ini merupakan keluarga yang sangat besar sekali. Mudah-mudahan niatan baik kita untuk meningkatkan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi bagian pahala kita untuk bersama untuk di yaumil akhir nanti. Saya atas nama pemerintah Provinsi Jakarta ucapkan terima kasih dan sekali lagi ucapkan salam dari Pak Gubernur. Mohon maaf sekali lagi. Dan saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Pak, izin saya boleh pamit duluan ya. Yang dari Pak Lurah masih harus kelintir-kelintir Pak, namanya mohon maaf gitu. Kita kerjanya kontraknya 1 kali 24 jam Pak, dan 7 hari seminggu, 31 hari sebulan, dan 365 hari setahun Pak. Kalau bisa 1 minggu 8 hari, kita 8 hari Pak gitu. Ya termasuk saya juga tahanan kota soalnya gitu. Artinya saya nggak boleh kemana-mana sebelum izin Pak Gubernur juga baru keluar gitu. Baik Pak, terima kasih atas ini. Ya, terima kasih pada Pak Wali Kota. Kita doakan pemimpin kita dikuatkan bahunya, disiapkan tubuhnya, dan diberkahi rezekinya. Terima kasih Bapak. Ibu pamit. Assalamualaikum. Ya baik hadirin, kita sampai di acara inti dari kalam ini. Insya Allah akan ada sesi sharing atau pematerian atau penyampaian yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Hermawan Kresno Ipoyono. Beliau ini sosok yang sangat inspiratif bagi saya pribadi. Jadi kalau hadirin sekalian masih ingat ada kaderisasi di Salman, ada yang namanya SII, ada yang namanya LMD. Nah sekarang sistemnya agak berubah sedikit hadirin. Jadi agak berjenjang, yang diawali dari SSC namanya. Isinya materinya tentang dasar-dasar Islaman yang biasa disampaikan oleh Bang Imad. Lalu setelah SSC naik ke atas namanya LMD, latihan mujtahid dakwah. Jadi buat teman-teman aktivis kuliah, mahasiswa, jika sudah SSC disebut aktivis, jika sudah LMD disebut kader Salman. Nah beliau, Mas Heri biasa kita panggil, beliau merupakan sosok yang inspiratif bagi saya sendiri. Sering menyampaikan materi tentang manusia dan alam semesta, di mana manusia harus berani keluar dari comfort zone. Nah lebih lengkapnya lagi, materi apa yang dibawakan kita simak saja langsung dari beliau. Tapi sebelum itu izinkan saya memanggilkan moderator kita untuk malam hari ini yang akan dimoderatori oleh Pak Guroki atau biasa kita panggil Bang Guroki. Ya, kepada Pak Guroki dipersilakan.